Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mata Solder. Oke sobat semua, gimana kabarnya? Tentunya baik ya. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah, terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih. Dan di sini saya ada Samsung J500G ya, atau J5 2015 dengan permasalahan charger ya. Oke, dan di sini saya akan coba dulu untuk colokan chargernya ya. Dan di sini muncul indikatornya ya. Itu ada lambang petir di sini. Jadi untuk pengecasan ini sudah masuk ya. Tapi anehnya seharusnya untuk warna lampu ini berubah menjadi merah ya. Tapi warnanya tetap biru, berarti pengisian ini ternyata pengisian PHP ya. Nggak enak loh ya kalau di PHP itu. Handphone juga bisa PHP ya. Jadi otomatis untuk handphone tidak bisa ngisi ya, atau nambah daya untuk baterainya. Tapi anehnya ya, untuk baterai di bawah 20%, handphone ini touchscreen-nya ternyata lari-lari ya, gerak-gerak sendiri. Dan sebelumnya sudah saya ganti juga untuk konektor chargernya ya. Saya coba, daripada nanti saya ganti IC, saya coba dulu untuk ganti konektor charger ya. Tapi hasilnya tetap nihil. Dan saya sebelumnya cek fisik dulu ya, dan beranggapan bahwa konektor charger ini yang bermasalah karena saya cek fisik dulu, ternyata di dalamnya ini hitam. Ya, jadi saya berpikir di situ ini konektornya yang bermasalah ya. Ternyata ya bukan ya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan matikan dulu untuk handphonenya, dan saya akan bongkar dulu, dan saya akan langsung untuk ganti IC chargernya ya. Dan seperti ini IC-nya, dan posisinya seperti ini ya. Ya, ini IC charger dengan seri SM5703 ya. Dan untuk kerusakan IC charger mempunyai dua efek ya, atau dua masalah, yaitu pengisian yang bermasalah dan touchscreen juga yang bermasalah ya. Jadi sobat nggak usah khawatir ya dengan permasalahan touchscreen ataupun charger di Samsung J500G atau J5 2015. Oke, dan di sini saya bongkar untuk penutupnya ya, supaya kita lebih enak untuk pemasangan IC ya. Jadi kita harus cari senyaman mungkin ya untuk posisi atau PW ya. Jadi nanti kita nggak menyenggol sana sini ya. Dan untuk IC jangan lupa kita tutup ya, supaya nanti IC itu aman ya. Dan terserah untuk sobat semua menutup menggunakan apa, penutup anti panas ataupun seng seperti ini ya. Itu fungsinya sama saja ya. Dan untuk pengangkatan IC biasanya saya menggunakan macam-macam ya, tergantung IC-nya ya. Kalau untuk ini saya menggunakan 250 atau 260 sudah bisa mengangkat IC-nya ya. Apalagi untuk IC yang sudah pernah gantian itu sangat mudah banget di saat kita melepasnya ya. Dan seperti biasa ya, kalau untuk pemasangan IC kita bisa cetak dan kita bisa langsung pasang ya. Yang penting kalau kita nggak cetak, kita bersihkan dulu untuk pin di mesinnya dan pin di IC-nya ya. Tapi kalau untuk mesin yang bengkok kita nggak bisa ya kalau kita langsung pasang ya tanpa cetak IC ya. Jadi kalau untuk mesinnya rata ya kita enak, kita tanpa cetak IC pun kita sudah bisa memasangnya dengan bagus ya.
Kita harus pastikan lagi ya untuk IC-nya, kita cek dulu untuk kakinya ya, supaya kakinya rata, jadi pemasangan kita lebih enak ya. Dan di sini saya nggak menggunakan solder ya, saya cuma menggunakan blower sama pinset ya, sudah cukup ya. Tapi kalau biasanya saya menggunakan blower sama solder supaya mempercepat IC itu lengket ya, atau nempel. Kalau saya cuma menggunakan pinset itu bisa ya, untuk panasnya cepat saya kasih panas 270 ya, itu mempercepat tanpa solder ya. Ya seperti ini cukup cepat saat pemasangan IC ya. Tapi kita harus ngira-ngira ya untuk panasnya blower ya, jangan sampai panasnya blower itu merusak IC yang nggak kita eksekusi ya, malah kena IC yang lain, jadi handphone bisa mati total ya, itu bahaya banget ya. Oke, dan pemasangan sudah selesai ya, dan saya akan rakit handphonenya, dan saya akan pastikan handphone ini bisa ngecas normal kembali atau sebaliknya ya. Dan lampu LED sekarang berubah merah ya. Jadi untuk handphone ini sudah bisa ngisi, tapi ya kok nggak nyala ya. Seharusnya nyala ya untuk di saat pas kita cas ya. Ada lambang baterai, tapi ini nggak nyala ya. Atau mungkin ada yang salah ya. Ya ini saya nyalakan ternyata nyala ya. Tapi seharusnya nggak kayak gitu ya. Seharusnya pas colok charger, seharusnya ada lambang baterai ya, ada gambar baterai mengisi ya. Tapi nggak tahu lah ya, ini saya akan coba dulu, saya pastikan lagi ya dengan posisi handphone nyala ya. Oke, handphone sudah bisa ya. Saya akan coba lagi untuk charger ya. Ya, di sini sudah masuk dan di sini ada indikatornya ya. Jadi ini sudah masuk. Tapi di sini ada muncul ya untuk masalah baru ya. Jadi untuk tasirnya ternyata nggak berfungsi ya. Jadi benar ya, yang pertama yang saya bilang, ternyata untuk kerusakan IC charger ini bisa mengakibatkan touchscreen tidak fungsi ya. Ya, jadi sudah terjawab ya seperti ini ya. Dan saya akan coba lagi untuk ganti ya, yang kedua untuk IC chargernya. Dan ini entah pemasangan saya yang kurang bagus ya, atau terlalu panas. Tapi saya nggak tahu juga ya. Bisa juga IC-nya sudah rusak dari sononya ya. Ya namanya IC kita juga nggak pernah tahu ya. Wes nggak apa-apa ya. Saya akan coba lagi untuk ganti IC yang lain ya. Dan untuk pemasangan seperti biasa ya. Dan saya tidak menggunakan solder ya, tapi saya menggunakan blower sama pinset ya. Dan itu pun cukup ya, dengan panas 270, bisa lebih sedikit ya. Tapi tergantung blowernya sobat semua, karena blower itu nggak sama ya.
Oke, sudah terpasang ya. Dan saya akan coba pasang dulu. Apakah tetap atau bagus ya untuk handphonenya. Oke, saya dinginkan dulu ya karena ini masih panas. Oke, lanjut lagi ya. Dan saya akan cek dulu, saya pastikan apakah short. Oke, sekarang saya akan rakit. Mudah-mudahan bagus ya. Kalau nggak bagus ya pasang lagi, nggak masalah ya, habis berapapun kita pasang lagi ya. Yang penting kita nggak mengecewakan konsumen ya. Dan yang penting konsumen itu taunya jadi gitu ya. Bahkan mereka nggak tahu bahwa kita bekerja keras seperti ini ya. Oke, lanjut ya. Dan untuk lambang baterai sekarang sudah mengisi ya. Dan untuk LED-nya sudah berubah warna merah. Jadi pengisian ini sepertinya sudah normal ya. Tapi nggak di situ juga ya. Kita harus cek dulu untuk touchscreen-nya. Karena touchscreen tadi bermasalah ya. Dan saya akan pastikan lagi. Tunggu dulu untuk handphonenya nyala ya. Dan touchscreen-nya sudah bisa digunakan ya. Ternyata touchscreen-nya sekarang sudah aman ya. Bisa disentuh-sentuh, jadi sudah aman. Dan sekarang saya akan coba untuk pengecasan ya. Apakah pengecasannya normal atau tetap ya. Tadi kan saya coba untuk posisi mati ya. Ternyata sudah muncul lambang baterai ya. Dan ini sekarang posisi handphone nyala ya. Ya, jadi untuk indikator sudah masuk ya, sudah ada indikatornya, yaitu ada lambang petirnya, dan begitu juga lampu LED-nya sudah berubah menjadi warna merah ya, karena sebelumnya warnanya biru ya. Saya ganti dulu untuk kabel datanya ya. Karena untuk kabel yang ada LED-nya saya gunakan untuk pengecekan handphone itu bisa ngecas atau tidak gitu ya. Ya, seperti ini alatnya cukup sederhana ya. Tapi bermanfaat banget ya. Dan sekarang untuk dayanya sudah nambah ya. Tadinya sebelumnya 53, sekarang 54 ya. Jadi untuk pengecasan sekarang sudah normal ya, sudah bisa ngecas kembali. Oke, semoga ini bermanfaat ya buat sobat semua. Dan cukup sekian dulu video dari saya. Semoga terbantu ya apabila sobat punya kasus yang sama. Oke, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Ikutin terus video saya selanjutnya, pastinya dengan kasus yang lainnya. Jangan lupa bahagia, sehat selalu, selalu tersenyum. Salam kursi panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.